Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Pak Andri pada Mapel Matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Materi pembelajarannya apa saja? Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat, pengertian fungsi kuadrat, dan penerapan fungsi kuadrat. Ayo kita bahas bersama yuk. Oke, persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat, kalian harus tahu dulu bentuk umum persamaannya. Bentuk umumnya itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0. Di situ ada A, kemudian ada B, ada C, kemudian ada X, dan 0 adalah lambang-lambang aljabar. A dan B itu disebut koefisien. C yang sendiri itu disebut konstanta. Kemudian X pangkat 2 dan X itu disebut variabel. Jadi bentuk umumnya persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Apakah nanti ada bentuk yang lainnya? Ada. Syaratnya itu harus ada variabel pangkat tertingginya adalah 2. Baru itu dinamakan persamaan kuadrat. Kalau di situ nanti kok ada X pangkat 3 lebih dari 2, itu tidak boleh. Jadi itu bukan persamaan kuadrat. Untuk lebih pahamnya, kita lanjutkan berikutnya. Ini ada 2X pangkat 2. Ini contoh. 2 itu disebut koefisien. Sedangkan X pangkat 2 itu disebut variabel. 5 itu disebut koefisien, kemudian H-nya itu disebut variabel. Jadi yang atas itu X pangkat 2 itu namanya juga variabel, yang bawah H itu juga variabel. Jadi sama. Berikutnya 2X dan 3X itu merupakan dua suku sejenis. Ini contoh ya. Kemudian X pangkat 2 dan 7X itu merupakan dua suku tidak sejenis. Maksudnya gimana ini? Coba kalian perhatikan 2X dan 3X, X-nya itu tidak ada tulisan pangkatnya. Itu sebenarnya ada pangkat, yaitu 1. Jadi pangkat 1 itu nggak perlu ditulis. 3X-nya itu juga ada pangkat 1. Jadi nggak perlu ditulis. Maka dua suku itu dinamakan suku sejenis. Kalian perhatikan yang tidak sejenis. Itu X-nya ada pangkat 2. Kemudian X-nya yang satunya 7 itu tidak ada pangkatnya. Jadi itu tidak sejenis. Berikutnya perhatikan contoh. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat nanti, sebelum kita masuk ke sana, kalian harus bisa menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Contohnya ini yang pertama, X pangkat 2 min 3 itu sama dengan 0. Oke, jawabannya ini. Untuk A-nya itu tidak ada angkanya di situ, tapi sebenarnya itu ada. Ya, itu AX2-nya itu kok nggak ada tulisannya, nggak ada tulisan angkanya. Itu sebenarnya ada 1. Kemudian B-nya tadi apa? B-nya itu adalah yang mengikuti X. Ada X yang tidak ada pangkatnya tadi yang tengah. Nah, karena di situ tidak ada, maka B-nya itu sama dengan 0. Jadi boleh. Dan C-nya itu adalah negatif 3. Hati-hati,
biasanya teman kalian lek ngerjakne mine ilang. Biasanya mine dilai. Ya, biasanya gitu. Jadi min 3. Untuk contoh yang kedua, ya, itu ada 10 plus X pangkat 2 min 6X sama dengan 0. Nah, di situ kan X-nya pangkat 2 posisinya berada di tengah. Itu tidak apa-apa. Jadi itu boleh, itu namanya persamaan kuadrat. Maka A-nya itu adalah 1. Karena depannya X pangkat 2 itu plus, maka satunya nilainya plus atau nilainya positif. Kemudian B-nya itu adalah negatif 6. Ya, itu ada min negatifnya juga harus ikut. Dan C-nya itu adalah 10. Oke. Berikutnya perhatikan video berikut ini. Penyelesaian persamaan kuadrat. Ya. Sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kalian harus paham dulu apa yang dinamakan akar. Karena tujuan nanti penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah mencari akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk mengetahui penjelasan akar itu seperti apa, kalian simak ilustrasinya berikut ini. Suatu persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 2X min 3 sama dengan 0. Misalkan X-nya ini kita ganti dengan negatif 1. Maka hasilnya nanti, perhatikan runtutannya, cara mengisi dalam X-nya nanti. X pangkat 2, X-nya diganti min 1, jadi ada min 1, ada kurungnya itu pangkat 2, plus 2, X-nya yang tengah itu, min 1, dikurangi dengan 3. Oke. Negatif 1 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 1. Kemudian positif 2 plus 2 itu dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang terakhir itu adalah min 3. 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah negatif 4. Oke, kalian perhatikan. Itu negatif 4. Karena hasilnya tidak sama dengan 0, maka negatif 1 bukan akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita contoh berikutnya. Misalkan X-nya kita ganti dengan 1. X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 ditambah 2X berarti 2 dikali 1 dikurangi 3. Maka hasilnya akan seperti ini. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 dikali 1 adalah positif 2, karena satunya adalah positif, jadi plus ketemu plus, jadinya positif. Kemudian yang belakang sendiri itu adalah min 3. 1 ditambah 2 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 0. Nah, karena hasilnya sama dengan 0, sama seperti yang atas tadi, X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0, maka 1 dinamakan akar dari persamaan kuadrat soal tersebut. Oke, jadi sudah paham ya anak-anak? Akar itu adalah jika diganti dengan angka, X-nya diganti dengan angka, maka hasilnya harus 0. Oke. Apakah akar nanti hasilnya harus bilangan bulat, bilangan utuh, misalkan 1, 2, min 3, min 4, tidak harus. Jadi
boleh nanti bentuknya itu pecahan, akarnya itu ketemu bentuk akar, itu juga boleh. Oke, selanjutnya kita masuk cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada 4, menggunakan rumus ABC, memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, menggambarkan sketsa grafik. Untuk kali ini, Pak Andri akan jelaskan yang menggunakan rumus ABC. Ingat rumus ABC berikut ini. Ya. X1, 2 itu maksudnya akarnya nanti ya, akar yang ke-1 dan akar yang ke-2. Itu sama dengan min B plus minus. Nah, plus minus, lambang plus minus yang di tengah ini itu nanti untuk mecah yang akar 1 dan akar 2-nya. Akar B pangkat 2 dikurangi 4AC. Nah, ini yang diakarkan itu harus semuanya. Jadi hasilnya nanti B pangkat 2 min 4AC itu harus diselesaikan dulu, setelah itu baru diakarkan. Jadi nggak boleh nanti B pangkat 2 kok langsung diakarkan, nggak boleh. Itu harus diselesaikan dulu. Jadi B kuadrat min 4AC diselesaikan, setelah itu diakarkan. Kemudian semuanya nanti dibagi dengan 2A. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukan penyelesaian tiap persamaan kuadrat X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. Oke, ingat tadi rumus ABC-nya kita masukkan. Sebelum kita masukkan ke rumusnya, kalian cari dulu nilai ABC-nya. A itu adalah 1, kemudian B-nya adalah negatif 4, kemudian C-nya adalah negatif 5. Hati-hati cara menentukan angkanya. Tanda positif negatifnya jangan sampai lupa, nanti harus ikut ke nilainya itu. Kalau tandanya nanti keliru, otomatis nanti sampai bawah juga keliru. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. B itu adalah negatif 4 di soal itu. Maka penulisannya semacam itu. Min dalam kurung min B. Nah, hati-hati, biasanya ini kelewatan min B, min 4-nya. Minnya enggak diikutkan. Oke. Plus minus dalam kurung B itu negatif 4 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 5. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 1. Kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Itu kok bisa berubah jadi 4? Negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah 4. Kemudian min 4 pangkat 2, 16. Min 4 dikali 1 dikali min 5 itu positif 20. Yang bawah hasilnya 2. Maka yang dalam akarnya itu adalah 16 ditambah 20, 36. Akar dari 36 itu adalah 6. Oke, di situ ada yang paling belakang sendiri itu 4 plus minus 6 dibagi 2. Nah, kita pecah menjadi 2. Ya, X yang satunya adalah yang plus, 4 plus 6 dibagi 2. Kemudian yang X2-nya 4 min 6 dibagi 2. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, yang X1-nya sama dengan 5, kemudian yang X2-nya sama dengan min 1. Oke, setelah
melihat video penjelasannya Pak Andri tadi, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Nyatakan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat. Kemudian tentukan penyelesaiannya dengan rumus ABC. Ada 2 soal ini, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Sebelum saya akhiri, nah ada sedikit pesan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia akan berhasil. Oke, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Oke, sampai ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.